Ada satu kata yang gak pernah absen dalam doa-doa kita, yang jadi pengiring dari setiap harapan, setiap keluhan, dan setiap tangis yang kita titipkan ke langit. Amin. Satu kata, 4 huruf, tapi di baliknya ada harapan yang begitu besar. Kadang kita ucapkan dalam diam, kadang lirih, kadang dengan air mata, dan kadang juga tanpa sadar kita ucapkan tanpa tahu apa artinya. Tapi hari ini coba duduk sebentar, tenang, biar kita ngobrol tentang satu kata ini, tentang kenapa kita bilang amin setelah Al-Fatihah, dan tentang bagaimana kata ini bisa jadi jembatan antara doa kita dan jawaban dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngaji hari ini? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah, penuh ketenangan dan rasa syukur dalam setiap langkah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali bersama belajar, merenung, dan menguatkan hati lewat kisah dan makna. Suatu sore, seorang anak kecil melihat ibunya menangis dalam sujud. Ia nggak ngerti kenapa, tapi ia duduk diam, memperhatikan. Lalu ibunya duduk, berdoa panjang, menengadah, dan di akhir doa itu, dia berkata, "Amin." Anak itu pun ikut-ikutan, "Amin." Dan ibunya menoleh, mengusap kepala si kecil sambil berbisik, "Nak, mungkin nanti kamu akan tumbuh besar dan berdoa untuk banyak hal. Tapi ingat, selalu ucapkan amin. Karena itu bukan sekadar kata. Itu adalah harapanmu yang kamu titipkan ke langit." Secara bahasa, amin berasal dari bahasa Arab yang artinya, "Ya Allah, kabulkanlah." Ia bukan bagian dari ayat, tapi Rasulullah sendiri menganjurkan untuk mengucapkannya. Bahkan, para malaikat pun ikut mengucapkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika imam membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Malaikat mengucapkan amin, dan kita, manusia biasa, punya kesempatan untuk seirama dengan mereka. Hanya dengan satu kata, tapi dengan hati yang penuh harap. Banyak orang mengira amin itu cuma penutup. Padahal, amin bukan sekadar penutup. Ia adalah penegas. Ia adalah tanda kesungguhan kita. Ia adalah cara kita bilang ke Allah, "Aku yakin dengan apa yang aku minta. Aku percaya padamu. Aku gantungkan harapanku hanya padamu." Dan kita juga boleh mengucapkan amin untuk doa orang lain. Ketika seseorang berdoa, lalu kita mengucap amin, maka malaikat akan berkata, "Dan untukmu juga, semoga Allah kabulkan." Hadis riwayat Muslim. Mengaminkan doa orang lain adalah salah satu bentuk doa terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, disebutkan,
Suatu hari, Rasulullah naik mimbar. Setiap kali menaiki satu anak tangga, beliau berkata, "Amin," sampai 3 kali. Para sahabat pun bertanya, dan Rasul menjelaskan bahwa saat itu malaikat Jibril datang dan berdoa. Salah satunya, celakalah seseorang yang memasuki Ramadan namun tidak mendapat ampunan. Lalu Rasul berkata, "Amin." Nabi mengaminkan doa malaikat karena amin bukan sekadar mengikuti, tapi juga meyakini. Setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, ada satu kalimat yang jadi inti permintaan, "Ihdinas syiratal mustaqim." Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan di akhir surah itu, kita mengucap, "Amin." Itulah harapan bahwa kita ingin hidup dalam petunjuk, bukan kesesatan. Bahwa kita ingin diselamatkan, dibimbing, dijaga. Dan amin adalah tanda kita serius meminta itu kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata bahwa amin adalah bentuk penguatan doa. Dan dalam salat berjamaah, pengucapan amin yang serempak bisa membawa pahala besar jika bertepatan dengan malaikat. Ada saatnya seseorang berdoa, lalu merasa sepi, merasa doa tak kunjung terkabul. Coba lihat kembali bagaimana ia mengucapkan amin. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan isi doanya, tapi rasa saat mengucap amin. Karena amin adalah bukti bahwa kita masih percaya, bahwa Allah mendengar, bahwa langit tak pernah tertutup bagi hamba yang berharap. Saat tanganmu terangkat, saat bibirmu bergetar dalam doa, ucapkanlah amin dengan hati yang yakin, dengan iman yang penuh, dengan harapan yang tak pernah padam. Karena mungkin satu kata itu adalah kunci dari semua pintu yang sedang kamu ketuk selama ini. Sobat Ngaji hari ini, terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menambah iman dan ketenangan di hati. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, lewat satu klik dari kamu, akan ada hati lain yang kembali terhubung dengan doa-doanya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami yang lemah. Doa yang mungkin tak fasih, tak panjang, bahkan tak terdengar oleh manusia. Tapi Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadikan setiap amin dari hati kami sebagai alasan turunnya rahmat dan ampunan-Mu. Amin. Ya Robbal Alamin.